Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Rahma Andini, NIM 2111020092. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Prodi Keperawatan S1. Nah, berdirinya saya di sini, saya akan melakukan penyuluhan tentang pneumonia. Nah, sebelumnya pasti teman-teman banyak bertanya, apa itu pneumonia? Apa itu penyebab pneumonia? Apa penyebab pneumonia? Kenapa bisa kena pneumonia? Apa sih pneumonia? Pneumonia adalah infeksi saluran pernafasan akut bagian bawah yang mengenai parenkrim atau biasa disebut peradangan atau infeksi saluran pada bagian paru-paru. Lalu apa saja sih penyebab pneumonia? Penyebab pneumonia biasanya karena adanya bakteri, virus, jamur, atau parasit yang ada di dalam tubuh manusia. Biasanya pneumonia ini ditandai dengan suhu tubuh yang menggigil, suhu tubuh meningkat atau demam dengan suhu 37,8 derajat Celcius, batuk yang dengan sputum, nyeri dada, sesak nafas atau nafas cepat. Biasanya itu karena ada tanda atau gejala dari pneumonia tersebut. Nah, cara penularan pneumonia itu biasanya karena udara yang dihirup, misalnya percikan ludah menyebar lewat orang bersin dan kita ada di dekatnya gitu, atau orang tersebut bicara dan tapi beliau tidak tahu bahwa beliau ada pneumonia gitu. Terus kedua, orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah, biasanya orang yang sakit jantung, diabetes mellitus, dan biasanya orang tersebut rutin untuk kemoterapi. Yang ketiga, orang yang dapat menularkan pneumonia, perokok berat dan peminum alkohol. Keempat, pasien yang berada di ruang intensif atau ICU. Biasanya kan orang yang ada di ICU itu kan orang yang sakitnya itu ya atau tindakannya itu dibantu atau gimana gitulah. Itu biasanya itu sangat tinggi untuk penularan pneumonia tersebut. Nah, yang kelima, menghirup udara tercemar polusi zat kimia yang biasanya ada pada orang saat misalnya. Kelima, menghirup udara tercemar polusi zat kimia. Biasanya orang tersebut itu beresiko tinggi pada petani karena biasanya kan petani menyemprotkan tanaman. Lah, di dalam kandungan penyemprotan tanaman tersebut terdapat zat kimia. Biasanya kan tidak orang yang menyemprotkan itu tanaman itu kan para petani kan tidak menggunakan masker. Lah, itu biasanya terjadi iritasi dan menimbulkan pneumonia. Lalu bagaimana sih cara pencegahan pneumonia? Bisa kita lakukan dengan cara memberikan vaksinasi pneumokokus atau sering juga disebut dengan vaksin IPD, memberikan imunisasi pada anak sesuai waktunya, menjaga keseimbangan nutrisi, menjaga daya tahan tubuh dengan cara cukup istirahat dan juga banyak olahraga, dan mengusahakan agar ruangan tempat tinggal mempunyai udara yang bersih dan ventilasi yang cukup. Gimana sih penanganan pada pneumonia? Penanganan pada penderita pneumonia biasanya tergantung pada tingkat keparahan gejala yang ditimbulkan dari tipe penyebab pneumonia itu sendiri. Biasanya satu, di pneumonia yang disebabkan bakteri diberikan pengobatan antibiotik. Pengobatan haruslah benar-benar komplit sampai benar-benar tidak ada gejala atau sputum atau dahak ketika pasien tersebut itu batuk. Jadi kedua, pneumonia yang disebabkan oleh virus. Biasanya diberikan pengobatan yang hampir sama seperti penderita flu. Namun untuk yang disebabkan oleh virus biasanya istirahat yang cukup dan pemberian intake cairan yang cukup serta gizi yang baik untuk membantu pemulihan daya tahan tubuh. Ketiga, pneumonia yang disebabkan oleh jamur akan mendapatkan pengobatan dengan pemberian anti jamur atau obat anti jamur. Keempat, pemberian
Di samping pemberian obat untuk membantu mengurangi nyeri, demam, atau sakit kepala, pemberian obat ini untuk dianjurkan dengan dosis rendah, hanya cukup membuat penderita pneumonia bisa beristirahat atau tidur. Karena batuk juga akan membantu pembersihan sekresi mukosa, riak atau dahak di dalam paru-paru pasien. Nah, itu penanganan bagi orang dewasa. Lalu bagaimana penanganan pneumonia pada anak-anak? Pemberian antibiotik yang sesuai selama 5 hari berturut-turut. Kedua, beri pelegak tenggorokan dan pereda batuk yang aman. Ketiga, berikan nasihat kepada orang tua harus segera kembali. Keempat, melakukan kunjungan ulang setelah 2 hari diberikannya antibiotik. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.